Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Bagus saya Purnomo dalam acara Curhat Bareng Bagus edisi yang ke-9. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas dua tema yang sangat hebat, sangat besar, luar biasa, yaitu tentang fokus dan semangat. Afdolnya sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lebih lanjut, silakan subscribe dan komen yang positif ya. Kami tunggu. Setelah kita mempunyai mimpi, mempunyai dream, visi tertinggi kehidupan umat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terkait banyak untuk visi, misi, untuk dream ini, silahkan cek di video yang di bawah ini. Maka kemudian kita akan menuju ke target setelah menentukan visi tertinggi kehidupan, yaitu untuk meraih ridho Allah, as-sa'adah, kebahagiaan bagi kaum muslimin, bagi umat Islam, bagi umat Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah mendapatkan ridho Allah. Maka kemudian kita akan membreakdown visi itu, akan kita tularkan, akan kita telurkan akan kita akan kita jalankan di kehidupan dunia yang fana ini. Kalau misalkan sebagai santri, maka kita akan, atau kita ingin menjadi ulama yang robbani, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya ulama yang banyak kemampuan sakofa bahasa Arab dan kemampuan agama yang lain. Dan itu silakan cek di video tentang tips belajar yang efektif, yang paling ampuh di Curhat Bareng Bagus edisi yang pertama. Di situ ada bagaimana caranya membuat target selama minimal 1 tahun ke depan, mau belajar apa, dan belajar apa. Di edisi yang ke-9 ini kita akan membahas fokus dan fokus dan semangat, begitu ya. Kenapa kalau kita harus fokus? Apapun itu butuh fokus. Ketika kita pernah bikin loop itu enggak, untuk memanaskan kertas atau kapas yang ada di bawah itu, kalau kita kasih suryakanta atau loop begitu ya, itu akan memfokuskan sinar matahari hingga masuk ke satu titik ini, kemudian akan bisa kebakar tuh, bisa tembus. Tapi kalau sinar mataharinya dibiarkan liar, dibiarkan lebar, ya maka nggak akan kebakar si kertasnya. Itulah pentingnya fokus. Kemudian berikutnya semangat. Kenapa kok kita harus semangat? Karena semua itu berawal dari semangat. Orang yang semangat maka hidupnya akan bergairah, dan untuk meraih mimpinya, cita-citanya itu energinya akan full power, kekuatan, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, om, tante, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali yang harus kita raih di kehidupan pondok misalkan, atau di pelajar misalkan. Tapi kalau misalkan nggak ada fokus, maka akan buyar. Akan ada banyak pencuri-pencuri impian kita ya. Kalau misalkan berumah tangga itu, ya maka pencuri impiannya apa tuh? Ya anak, ya istri, ya urusan dapur, ya urusan perut, ya urusan kerjaan, banyak sekali. Nggak ada fokus maka repot. Contoh saya pribadi misalkan, ketika nggak ada fokus untuk belajar, maka ya sudah, ngajar ya sekedarnya, kemudian menghidupi anak istri macam-macam, ya sudah. Tapi kalau misalkan ada fokus dalam belajar, maka insya Allah dalam 1 minggu itu apa nih yang harus belajar. Kalau saya pribadi itu belajarnya paling nggak ada 4 bidang yang ingin saya kuasai. 1 usul fikih, 2 itu fikih itu sendiri, yaitu dalam hal ini fikih mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga ilmu bahasa Arab, yang keempat adalah ilmu mustalahul hadis. Kemudian naik, dan yang kelima adalah tahsinul Quran. Ini paling nggak 5 ini minimal hal dasar yang ingin saya kuasai pada kesempatan kali ini. Harus fokus. Ya kalau ada urusan rumah tangga ya diselesaikan dulu, kemudian belajar. Kalau misalkan santri yang belum rumah tangga, itu lebih hebat lagi. Apa coba kalau nggak fokus? Karena dirimu fokusnya ya hanya belajar, sehingga belajarlah dengan rajin. Toh yang mencari uang adalah orang tuamu, begitu. Kalau misalkan engkau pelajar yang dengan mencari uang sendiri, ya berarti paling nggak ada bedanya dengan saya. Saya juga mencari uang, mengais rezeki Allah di muka bumi ini, kemudian juga harus belajar. Itu yang fokus. Kemudian semangat itu menular. Sama dengan sedih itu juga menular. Kalau misalkan kita berada di lingkungan orang yang sedih, maka kita akan juga tertular dengan sedihnya. Tapi kalau kita berada di lingkungan orang yang semangat, maka kita akan tertular. Apalagi kalau kitanya yang semangat, maka kita akan bisa menularkan semangat kepada orang lain.
Semangat itu penting ya, semangat itu penting. Tanpa semangat maka tidak ada gairah dalam mencapai mimpinya. Capek wajar, tetapi kalau dengan semangat maka capek itu menjadi hiburan tersendiri. Thomas Alva Edison kalau nggak salah itu melakukan percobaan berulang-ulang kali untuk mendapatkan bola lampu yang bisa menyala, dan ketika ribuan kali itu dicoba, itu capeknya Masya Allah. Tapi karena adanya semangat untuk menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi umat ini, maka insya Allah lama-lama juga akan bisa dilaksanakan juga, lama-lama juga akan bisa bukan dilaksanakan, lama-lama juga akan bisa tercapai juga mimpinya. Itu yang sekedar mimpi hanya untuk di dunia saja, apalagi kalau mimpi untuk akhirat. Oh subhanallah. Kalau saya nggak salah dari guru saya dikatakan seperti ini, Imam An-Nawawi itu beliau paling nggak, mohon kami dikoreksi, selama setahun atau 2 tahun beliau tidak pernah tidur malam, siang juga iya, tidurnya hanya ketika pingsan. Kenapa? Saking semangatnya mutola'ah, belajar, mudzakarah, mencari ilmu. Itu saja, tidak panjang-panjang. Semoga ada manfaatnya. Fokuslah dan semangatlah dalam meraih mimpi yang telah digariskan dengan target-target, setumpuk target-target yang banyak. Semoga bisa tercapai, kalau nggak tahun ini, tahun depan, nggak tahun depan, tahun berikutnya, nggak tahun berikutnya ya semoga sebelum meninggal bisa tercapai, dan endingnya adalah kita bisa masuk surga dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allahu wa iyyakum jama'in wal afu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya, afdolnya silakan subscribe dulu agar bisa memantau dan menyimak ilmu-ilmu yang insya Allah akan kami berikan, walaupun sedikit, semoga ada manfaatnya, amin. Setelah kita memiliki namanya dream, impian, visi dan misi tertinggi kehidupan, yaitu visi dan misi tertinggi kehidupan umat manusia, terutama umat Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk meraih ridho. Diulangi mas, coba mas, pemanasan.